Daripada tiduran udah dapat makanan, masih dapat sangu, tambah ilmu. Kadang-kadang mungkin ya perkara biasa kita nggak bisa menyelesaikan. Setelah kita punya mantu langsung lebih mudah cari modal mungkin daripada mencari karyawan yang pas. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali berbincang-bincang soalan bisnis dan dunia pekerjaan. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang SDM. Jadi kan banyak ungkapan di luar sana bahwa SDM itu sangat berpengaruh, sangat krusial dalam segala aspek, apalagi bisnis. Jadi mungkin pertanyaan pertama buat Pak Dewan, seberapa berpengaruhnya kualitas SDM dalam dinamika menjalankan bisnis itu, Pak? Cukup besar ya, karena pekerjaan itu tidak bisa kita kerjakan sendiri ya. Untuk awal mungkin saya bisa kulaan sendiri, bisa saya setorkan sendiri, bisa saya tagih sendiri. Tapi kan itu waktu dulu masih usaha yang sangat kecil sekali ya, semua saya kerjakan sendiri, nulis nota sendiri, nagih sendiri. Tapi bertumbuhnya waktu tidak cukup kalau mau dikerjakan sendiri. Ya kebutuhan SDM itu tergantung kebutuhan kita. Waktu itu saya pertama kali butuh yang ngirimkan gitu. Yang ngirimkan barang dari rumah ke supermarket. Nah, setelah mereka bisa mengirimkan, sekalian suruh menyiapkan, karena barang-barang tertentu harus disiapkan di pak dulu. Setelah dipak, dikirim. Nah, ini SDM ini tergantung, kebanyakan kalau tidak pekerjaan yang sangat sulit, dia bisa sekalian untuk menagih tapi tidak yang jumlah uang banyaknya. Jadi ya sangat berpengaruh besar, dan adapun seberapa besar itu memang kembali ke kebutuhan perusahaan itu, Pak. Ya, jadi waktu itu kami mengejak tetangga, sehingga karena orderannya belum banyak, kita memakai tetangga. Kalau pas ada kerjaan kita panggil, yo diwangi. Nah, setelah setiap hari ada pekerjaan, nah kita tambah lagi yang kita butuhkan gitu. Berarti bisnis itu bisa sukses tanpa membutuhkan SDM yang sangat berkualitas selagi masih dalam ranah yang lebih kecil, sehingga pemilik bisa kontrol penuh gitu, Pak. Ya, kalau masih kecil kita akan belum kita pasrahkan semua, kita masih terlibat. Tapi kadang-kadang juga karyawan yang kepeneran itu bisa banyak mengerjakan apa yang kita mau. Nah, kalau kita dapat karyawan yang kepeneran, nah ini saya pikir hampir semua pemirsa yang bahasa kepeneran itu mereka memahami. Wah, kita akan lebih cepat tumbuh gitu. Dia agak mau berpihak pada kita, dia mau mengingatkan kesalahan-kesalahan kita, atau dia ikut membantu mencari informasi. Jadi ya betapapun mungkin itu tetap bisa, tapi ketika itu berkualitas atau dalam kata lain itu kebenaran, itu akan semakin lebih itu lagi gitu, Pak. Ya, kalau kebenaran, wah itu akan lebih cepat lagi. Dan itu biasanya kalau untuk awal itu kita masih banyak kebenaran ya, karena juga masih dibantu. Waktu itu ada bapak, ada ibu yang kadang-kadang ikut ya sore-sore bantu-bantu gitu. Nah, nanti setelah tumbuh agak besar kita memang mulai memilih yang lebih kualitas lagi. Dan terus misalkan ingin membangun bisnis gitu, udah ada modalnya. Nah, kira-kira menurut Bapak lebih krusial mana antara modal besar tapi SDM-nya kurang, atau modalnya ya cukup lah sedikit, bisa dikatakan sedikit, tapi SDM-nya cukup mumpuni gitu? Sebenarnya nggak bisa dibandingkan maupun untuk dipilih ya. Kalau ada modal besar ya lebih cepat pasti ya, karena dengan modal yang besar kita bisa memilih semua yang terbaik. Tetapi tidak mesti yang modal besar juga bisa
tumbuh menjadi besar ya. Tapi minimal dengan modal besar itu kita sudah bisa memilih yang terbaik maupun lebih tenang. Tetapi kalau walaupun modalnya tidak besar sekali, SDM-nya hebat, akan mendapatkan modal. Jadi istilahnya di sini malah dengan kata lain SDM itu sangat berpengaruh lebih tinggi gitu Pak dibandingkan modal itu. Ya tidak dibandingkan begitu. Sebetulnya bahkan modal ada lebih bagus, tambah SDM yang pinter, yang peduli, yang merasa memiliki akan menghadirkan modal. Kan yang hebat bisa suruh nyari modal. Oke. Terus mungkin dari pengalaman Bapak itu ada nggak istilahnya di dalam pengalaman berbisnis Bapak itu ketika Bapak ketemu dengan orang-orang yang kebenaran atau SDM yang berkualitas itu efeknya jadi seperti apa, tapi ketika atau sebaliknya gitu, ketika Bapak sedang ketemu pegawai yang agak kurang gitu, jadinya kayak gimana gitu, mungkin pengalaman. Begitu kita ketemu pegawai yang kebenaran, itu ya akan lebih cepat. Tetapi kalau kita ketemu pegawai yang tidak kebenaran itu ya tetap membantu, cuman kokean ngandani. Memang gimana ya, mungkin seperti kita menanam pohon ya, pohon yang jumlahnya 100 gitu atau 50 pohon, itu sifatnya sendiri-sendiri, nggak bisa disamakan. Sama dengan pegawai itu ya, kadang-kadang memang ada yang mereka itu sudah dalam dirinya sendiri itu ada banyak kebaikan, banyak kecocokan, dan itu nggak dibikin-bikin, memang asli dari sananya mungkin ya, sehingga kok bisa tik ya gitu itu. Jadi istilahnya berkualitas atau tidaknya itu tidak mesti diukur dari istilahnya pandangan pertama ya, bahkan mungkin ada potensi terpendam yang mungkin ketika kita mau dengan sabar ngandani gitu istilahnya, itu bisa keluar potensinya gitu. Iya, betul banget Mas. Jadi kadang-kadang kita ketemu orang yang ya seorang mahasiswa mama ya, dia baru liburan, wah suruh ngewangi noto-noto udah seneng banget. Nah, itu kan kebenaran. Nah, daripada tiduran udah dapat makanan, masih dapat sangu, tambah ilmu. Nah, itu yang tekan tambah ilmu, kayak anaknya memang seneng. Nah, itu namanya kebenaran. Nah, ini ya, tapi saya pikir kok nggak bisa ya semua hanya mengandalkan kebenaran. Mungkin kebenaran itu kalau di perusahaan yang sudah agak besar ya karena menseleksi orang yang bisa kebenaran gitu. Jadi kalau skupnya yang udah besar mungkin langsung tembak orang yang memang pada dari awalnya dari cara dia berpendapat atau apa dalam seleksi wawancara misalkan itu memang udah tinggi dulu. Tapi kalau skupnya masih kecil ya mungkin bisalah nanti sambil berjalan gitu. Ya, nah kalau sudah mulai agak besar kita itu sudah karena fasilitas sudah mulai ada, kita agak bisa memilih orang-orang yang kebenaran. Ya seperti menanam pohon pisang itu kan, kalau setelah pohonnya banyak, anaknya sudah punya banyak, kita bisa memilih. Beda waktu awal kita nggak bisa memilih karena banyak keterbatasan. Nah terus kira-kira ya dari tadi kan ngomongin tentang kebenaran, betapa ketika kita ketemu orang yang kebenaran atau pas gitu, itu kita akan sangat, bisnis kita akan sangat melejit, membantu gitu perkembangannya. Tapi kira-kira mungkin ada nggak Pak, misalnya kriteria-kriteria yang benar itu yang seperti apa? Ya memang mereka itu mungkin kalau dilihat ya mereka memang ada kecocokan ya, banyak yang cocok dengan sifat-sifat kita mungkin ya, sehingga secara lahir itu sudah kelihatan, wah ini kok gini mama, ini kok nggak suka ngerokok. Nah itu kan udah mulai, wah banyak titik-titik yang sama, ini kok suka jamaah mama, atau ini kok suka sama-sama minumnya air putih. Nah, itu akan banyak menimbulkan kebenaran ya. Jadi ya semua kalau dipelajari di bahasanya Jawa itu dititeni, ada pasti. Berarti istilahnya kriteria pertama ya ketika dia memiliki kebiasaan atau
ciri apa kebiasaan atau karakter yang hampir serupa dengan kita gitu, kategori pertama yang benar gitu Pak. Ya mungkin seperti itu, tapi itu juga bisa dipelajari lebih dalam konten yang terpisah ya. Bagaimana bisa mendapatkan orang kebenaran. Pun istilahnya ketika kita sudah mencelum atau kita sudah masuk dalam itu, ya sebenarnya kita bisa membenarkan diri dengan menyesuaikan apa yang dimaukan atasan atau apa yang dimaukan. Ya, sebetulnya kebenaran itu kan juga bisa digawe bahasa ngelegani loh. Nah, mereka yang memang sudah sungguh-sungguh niat bekerja, mereka itu akan berusaha ngelegani. Karena ngelegani itu tidak harus setiap hari loh. Tidak harus setiap hari digawe lego. Kalau setiap hari digawe lego namanya kerjaannya ngelegani. Nah, saya pikir tidak. Umpama sudah tahu ngelembur, wah ini mesti ditunggu. Sudah tahu kalau saya berangkat mesti senang. Nah itu berangkat ngelegani. Nah, sebetulnya untuk perusahaan yang nggak terlalu besar, mungkin ya UMKM, saya pikir kok tidak terlalu sulit sekali ya untuk ngelegani. Jadi istilahnya masalah menemukan SDM yang pas atau yang berkualitas itu ya bisa sambil jalan dan dibentuk dengan mungkin sering-sering kita mengeluarkan apa yang kira-kira kriteria-kriteria yang menurut diri kita dari kita pribadi itu bagus gitu Pak. Ya, jadi sebetulnya pekerjaan itu banyak orang yang bisa mengerjakan. Yang sulit itu adalah ngelegani. Karena ngelegani itu kadang-kadang tidak mutu. Gimana ya istilahnya wong ngelegani nggak seneng ya, wong pekerjaan kok nggak seneng. Nah, mungkin tidak lucu ikut guyu. Itu bagian dari ngelegani. Tapi itu harus diusahakan untuk dilakukan sehingga akan membuat pikiran atasan kita itu lebih, pemiliknya lebih seneng. Nah, setelah seneng akan lebih mudah untuk terus berkembang. Dan istilahnya ketika kita bisa berhasil menyenangkan atasan atau bahkan pemilik, itu ya disitulah momen dimana kita misalkan perspektifnya sebagai seorang pegawai itu ya untuk semakin meningkatkan kualitasnya gitu Pak. Ya pasti mereka akan diajari banyak hal ya, karena setelah sebuah usaha itu setelah punya ada yang bantu 1, 2, 3, keuntungan itu sudah mulai kelihatan. Nah ini bisa untuk menjadikan mereka yang sering legani itu menjadi lebih pintar dan akan mengurangi pekerjaan fisik, tapi lebih banyak menyalurkan apa yang menjadi keinginannya pemilik. Terus jadi istilahnya cara untuk mengukur suatu SDM atau calon pegawai atau pegawai itu sendiri itu berkualitas atau tidak ya dari bagaimana dia bisa sevisi enggak sama kita gitu. Ya, sebetulnya kan walaupun tidak tertulis, pemilik itu punya visi dan misi ya. Ini cuma kadang-kadang seorang pengusaha kecil itu kan mau ngomongnya sulit ya. Ngomongnya menyampaikannya sulit. Tetapi mereka sebetulnya sudah tahu apa yang dikarepke itu sudah tahu. Belum tentu loh mereka dikasih penghasilan yang tambah mereka akan loyal. Nah, itu yang kadang-kadang agak ada kendala di situ. Lah ini aku harus bagaimana ya biar mereka itu mau menambahi biar bisa gitu lah. Tapi sulit untuk bisa mengungkapkan itu supaya mereka bisa terdorong untuk itu gitu Pak. Sulit. Nah itu sebenarnya kadang-kadang dibutuhkan pihak ketiga. Nah tapi kadang-kadang pihak ketiga itu juga tidak mau menyampaikan. Lama-lama mungkin dalam kok sih digemateni malah kono. Itu. Ada kecemburuan sendiri. Itu mulai ada muncul masalah ya. Jadi kok sih digemateni malah kono, padahal yang menyampaikan. Nah, saya nggak tahu ya posisi orang yang bisa menyampaikan dengan benar itu sebenarnya dalam pekerjaan itu bagaimana ya? Menjadi mediator sehingga ini akan terjadi komunikasi terus. Si mediator bisa berdiri di tengah dan ini akan melaju. Karena istilahnya ketika yang dari atas langsung turun gunung kadang-kadang frekuensinya beda gitu. Ayo jelas beda. Beda itu
digas gitu mah jundil. Nah, kalau ada pihak ketiga yang menjelaskan, itu. Nah, memperlakukan pihak ketiga ini yang kadang-kadang menjadi agak tidak mudah. Ini mau dikelaskan di mana ya pihak ketiga? Karena pihak ketiga ini lama-lama pekerjaannya menjembatani memang. Menjembatani intinya apa yang disampaikan atasan kepada yang di lapangan atau di bawah gitu. Ya, menyampaikan dan apa yang disampaikan itu bisa didukung dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar disampaikan. Kadang-kadang cuma diomongke, ora dievaluasi itu loh. Disampaikan dan mereka mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini mulai tumbuh lagi setelah ada orang pihak yang selalu menerjemahkan dengan benar. Nah, tetapi permasalahannya kadang-kadang anak-anak yang lain itu tidak maunya harus langsung. Padahal mereka itu akan mengurangi beban si pemilih dengan ada pihak ketiga ini, tapi maunya langsung. dan langsung oke lah kalau misalkan kata-katanya atau cara penyampaiannya pas. Kalau enggak kan yang malah bikin itu gitu. Ya malah bikin darahnya naik. Bikin cepet tua. Itu memang gimana ya? Ya wah, kalau bisa dapat pas ya akan semakin tumbuh terus. Karena sebetulnya kan dalam kehidupan ini kita itu kan setelah ada modal, ada SDM, sebetulnya terus mencari apa peluang yang muncul. Lah, peluang yang muncul ini mesti tertutup. Lah, kadang-kadang yang suruh nyari ini selak mulai gitu. Belum selesai sudah pulang, katanya sulit. Nah, ini dalam perusahaan-perusahaan besar saya belum tahu bagaimana mereka kok bisa mempunyai karyawan yang hebat ya. Apa karena mereka menseleksinya tepat, karena mereka yang dipilih banyak sehingga menemukan orang yang mau dengan fight untuk mencari informasi dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang perusahaan kecil itu, UMKM itu, aku pinjem Kak karyawanmu. Seperti itu. Biar tempatku berubah gitu. Tapi ya mungkin sulit ya Pak. Wah ya. Ada perusahaan besar yang mau merelakan karyawan yang terbaiknya mungkin itu. Lebih mudah cari modal mungkin daripada mencari karyawan yang pas ya. Tetapi memang setelah ada modal ini yang menentukan SDM-nya ya. Perusahaan-perusahaan yang keberanian untuk selalu mencari SDM yang hebat ini yang memang harus dibutuhkan terus sehingga akan memudahkan mencapai tujuan. Berarti istilahnya bisa dikatakan kalau tahap demi tahap dalam dunia perbisnisan itu ya mungkin pertama masih seputar tentang modal, bagaimana kita bisa mengembangkan modal dan lain-lain, mendapati keuntungan dan lain-lain dari modal itu. Mungkin di level yang kedua itu sudah berkutat tentang bagaimana memberdayakan SDM sehingga dalam kegiatan berusaha itu tidak stuck di situ, tapi mulai menerobos yang lain, menuju yang lain gitu. Teorinya kamu sudah tahu, tapi prakteknya itu loh yang kadang-kadang banyak sekali yang mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Nah, seorang manusia itu kan gaweane Gusti Allah ya. Wah, ya kalau dinilai kan mestinya mahal. Cuman kita itu nggak bisa memaksimalkan apa yang ada pada tubuh itu. Coba umpama Mas Uus bayangkan sebuah mata. Matanya coba apa ada gawean meripat seperti gaweane Gusti Allah kan juga nggak ada. Wah, sekali mungkin orang yang nggak bisa melihat sampai miliaran untuk bisa melihat, betul nggak? Tetapi mereka yang punya itu nggak bisa dipegani miliaran, karena memang nggak ada yang ngajari atau ngeyel. Nah, ini aku nggak tahu ya, mengapa kok mereka itu nggak mau diajari merasa lebih bisa. Apa kita salah menyampaikan atau bagaimana ya? Tetapi dalam kehidupan ini ternyata ada yang bisa. Mereka yang hebat itu mesti ketemu SDM yang hebat. Orang yang hebat mesti ada di lingkungan orang-orang yang hebat. Nah, terus istilahnya untuk bisa ada orang-orang yang seperti itu, ada orang yang memang kebetulan tidak dalam lingkungan atau kondisi sekitar yang hebat. Itu istilahnya menyikapinya bagaimana Pak? Apakah
misalkan kita sudah dalam proses penjalanan bisnis, memang ada orang-orang yang sudah seperti itu, ada orang yang masih istilahnya sekitarnya tidak hebat. Ya, seorang pengusaha memang selalu ditantang untuk berani merubah. Kita selalu berusaha mencari bagaimana kalau masih ingin tumbuh dan berkembang ya, mencari orang-orang yang bisa pas, orang-orang yang bisa membantu usaha kita ya. Kita adakan sering bercerita, siapa tahu kita dapat karyawan yang lebih hebat. Mungkin karyawan yang lebih hebat itu seperti bagaimana kita mendapat bunga yang lebih murah dari bank, kan kita sering menanyakan. Nah, kita ya memang harus kadang-kadang mungkin ya perkara biasa kita nggak bisa menyelesaikan. Setelah kita punya mantu langsung karena apa? Setelah kita karyawan diperlakukan seperti mantu ya untuk meluas gitu. Gimana menurutmu? Bukan main ampuhnya ini nanti, Pak. Iya, apakah diperlakukan seperti itu, dipenuhi fasilitas sehingga mereka akan bekerja lebih maksimal? Tapi kalau mantu kan tidak lungo. Nah, kalau dalam bisnis itu dipolke malah terus nyaingi. Bikin jalan sendiri gitu. Bikin jalan, itu saya nggak tahu. Tapi apapun, mesti ada yang bisa dan ada yang mampu menaklukkan dalam permasalahan ini. Sebetulnya ada sebuah contoh ya, kami itu sudah pernah, ini usaha ini bagus, sudah kita ceritakan, kita evaluasi, tapi tetap nggak bisa jalan karena nggak ada orang yang dipercaya. Sementara kita sudah capek ya. Nah, sementara sudah capek, kedua kepercayaan yang kita berikan itu nggak bisa penuh. Nah, begitu ada orang dekat kita langsung dia memberi segala sistem langsung wes. Nah, ini apakah harus seperti itu ya? Apa nggak mungkin ya orang dekat kita yang bukan saudara atau anak atau mantu mampu melakukan sebuah terobosan yang seperti itu? Saya tidak tahu. Karena kadang-kadang ya misalkan dia memiliki kualitas yang semacam itu, kadang-kadang udah malah mau berdiri sendiri gitu ya, Pak? Ya, kadang-kadang mesti seperti itu. Tapi sebetulnya mungkin enggak ya orang-orang yang hebat seperti itu diajak kerjasama. Saya nggak tahu. Mestinya ada ya. Mestinya ada atau kebenaran ya. Nah, terus berarti istilahnya dengan itu apakah ada strategi tersendiri, Pak, untuk bisa mendapatkan orang-orang yang berkualitas itu? Atau ya dalam satu sisi mendapatkan, dalam sisi lain mempertahankan? Aku pertanyaannya bagus, tapi itu jawabnya sangat sulit ya, karena saya belum pernah mengalami mendapat yang istimewa, tapi juga setelah istimewa itu juga nggak istimewa terus ya. Lama-lama juga menurun karena dipengaruhi oleh keluarganya. Seperti itu. Jadi ya waktu lagi harus mencari orang baru. Nah, harusnya aku agak sulit untuk bisa mengungkapkannya kok. Ternyata malah baru kepikiran hari ini ya, dengan adanya kita ngobrol itu kok nggak bisa ya. Padahal seperti itu loh, menurutku nggak sebuah pekerjaan yang berat ya. Tapi kok waktu itu mereka nggak mau ya. Apa mungkin harus diadakan khusus orang yang tengok-tengok gitu ya. Jadi punya orang yang kerjanya cuma tengok-tengok untuk berpikir, untuk melakukan terobosan-terobosan ya. Tapi ya kalau misalkan hanya berpikir, ya apakah itu nanti istilahnya antara yang dipikirkan sama yang dijalankan itu nggak sesuai gitu? Ya, tetapi karena di saat mau menambah pekerjaan itu kadang-kadang seorang pengusaha kecil itu juga eman-eman uangnya untuk mengadakan pengeluaran. Nah, kalau untuk keluarga, untuk mantu kan kadang-kadang nggak dihitung, ada kepuasan yang lain, tetapi padahal ini sangat menunjang. Berarti istilahnya terkait tentang strategi untuk bisa mempertahankan itu ya masih tanda tanya besar gitu ya, Pak? Wah, tidak mudah. Karena istilahnya gajinya dinaikin pun itu tidak menjamin. Belum tentu. Kalau kadang-kadang walaupun sudah dinaikkan karena merasa dituntut harus begini, mereka belum tentu menjadi karpe. Nah, mungkin nggak tahu karpe itu minta gaji berapa sehingga mereka mau
melakukan sesuatu yang hebat itu. Berarti istilahnya sebenarnya banyak faktor-faktor lain ya untuk bisa, misalkan kita sudah ketemu orang yang istimewa, tapi setelah mendapatkan tinggal mempertahankannya itu yang. Setelah mereka tahu mereka istimewa, bagaimana mereka dengan keistimewaannya itu mereka mau fokus membantu kita. Karena apalagi tadi misalkan udah ada keluarga, makin tambah pikirannya ke sana, akhirnya menurun gitu ya Pak? Ya, betul. Berarti istilahnya sangat benar-benar butuh totalitas yang luar biasa gitu Pak. Karena ketika ada keluarga yang istilahnya kurang membantu, malah menjadikan kualitas dia turun dalam konteks dunia bisnisnya yang sedang dijalani itu. Ya, jadi kita itu pengen berkembang tapi ngirit biaya mungkin ya. Itu yang agak kendala di situ ya. Mungkin seharusnya harus selalu ada orang baru yang memang menguasai bidangnya. Kita tanya apakah dia mampu melakukan hal-hal. Kadang-kadang yang sulit itu mereka bisa, kita nggak percaya. Itu. Karena belum tentu mereka akan menyelesaikan pekerjaan sampai selesai. Kalau itu mantu kan dia tidak pergi. Kita bisa. Ini yang menjadi pokok itu kepercayaan kita bisa kita berikan itu bagaimana kepada orang lain. Gitu. Yang istilahnya tidak ada ikatan keluarga itu gitu. Ya, saya pernah suatu hari saya tanya begini, Kang, kowe kok nek ngajari adimu kok ilmune luweh terus iso beda ngajari aku. Lah adikku kan anakku, nek aku ra eneng iso-iso nyau. Ning nek nggonamu kan belum mesti. Nah, itu saya terus nggak bisa jawab. Nah, terus berarti istilahnya kesimpulannya SDM yang berkualitas itu sangat-sangat berpengaruh dalam keberhasilan sebuah bisnis usaha gitu. Betul. Dan memang pengusaha itu kadang-kadang mungkin urik ya. Mendapat karyawan yang istimewa tidak diberi yang istimewa. Oke, mungkin kata-kata terakhir Pak, kayaknya sudah cukup lama gitu. Seorang pengusaha memang sulit untuk jujur pada karyawan. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin di kesempatan yang lain kita bisa ngobrol dengan topik-topik yang menarik lainnya. Dari teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.